Bab 101. Ravindra melihat ke arah Raisa, karena dia dan Raisa juga sudah pernah berhubungan begitu lama. Dan dia dengan sendirinya mempercayai Raisa. Maka dari itu, Ravindra menganggukkan kepala menyetujui. Jennifer melihat Isabel menaiki mobil bersama dengan Ravindra. Dalam sekejap maju ke depan. Berpura-pura seperti sedang sakit kepala, berkata pada Isabel, "Isabel, kepalaku sangat sakit. Bisakah kamu mengantarku? Jarak dari sini ke rumah sakit begitu jauh." Raisa hari ini mengendarai mobil sport. Hanya memiliki 2 bangku, dan kursi di belakang dipenuhi peralatan. Tidak bisa diduduki orang. Isabel menaiki kepala penuh harapan melihat ke arah Ravindra. Memohon kepada suaminya sendiri. Membawa mantan pacarnya pergi ke rumah sakit. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh Isabel. Raisa tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Raisa bukannya tidak mengerti maksud Isabel, tetapi dia juga tidak bisa mempersulit Isabel begitu lama. Dengan ringan menganggukkan kepala. Jennifer melihat Ravindra menyetujui. Dalam sekejap saja merasa begitu bahagia. Apakah Ravindra bisa memutarkan kembali hatinya? Isabel tidak lagi memperdulikan mereka. Duduk di mobil Raisa. Dan Raisa sudah begitu cepat menghilang dari pandangan mereka. Mata Ravindra selalu mengikuti bayangan Isabel. Hingga pada akhirnya membuka mulut dengan ringan. "Berangkat." Jennifer dengan tenang mengikuti Ravindra. Alis Ravindra mengertu. "Untuk apa kamu di sini? Duduk di belakang." Setelah selesai mengatakan, Ravindra sama sekali tidak melihat Jennifer. Dan segera naik ke arah mobil. Juan tidak bisa menahan senyumannya. Membantu Jennifer membukakan pintu belakang mobil. Wajah Jennifer mengeras. Tetapi sesaat dia kembali ke ekspresi semulanya, berjuang agar bisa berada di mobil yang sama dengan Ravindra. Tetapi Ravindra sama sekali tidak melihatnya. Mobil tiba-tiba berjalan, langsung membuat Jennifer terdiam di tempat. Jennifer menggigit giginya, hanya bisa dengan marah duduk di mobil terakhir. Jika dia kembali memperlambat gerakannya, maka dia hanya akan bisa berjalan kaki pergi. Raisa mengendarai mobil dengan sangat stabil. Kemungkinan karena Isabel menaiki mobilnya. Maka dari itu, mereka berdua sembari berbincang sembari mengendarai mobil dengan pelan. Kedua orang tersebut dengan cepat sudah sampai pada toko bunga. Jajaran bunga segar yang mempesona. Sungguh membuat suasana hati Isabel menjadi jauh lebih baik. Semua hal yang membuat dia stres sudah dia buang jauh-jauh. Karena dia sudah membuat perlindungan hati, maka dia tidak akan begitu mudah membuat hatinya kehilangan perlindungannya. "Apakah kamu benar-benar menyerah?" Tangan Raisa membawa daun hijau tua bertanya. "Jika tidak menyerah, maka akan bagaimana?"
Isabel menjawab ringan. Ini juga bukan pertama kalinya aku patah hati. Tidak ada yang tidak bisa diterima. Perkataan Jennifer yang dia katakan kepada Isabel kemarin malam kembali membuat hati Isabel tertutup. Sudut bibir Raisa berkedut. Apakah kamu rela memberikan Ravindra kepada Jennifer? Aku hanya keluar dari permainan yang membosankan. Dan kata ini sungguh membosankan. Ravindra memiliki pemikirannya sendiri. Jika di dalam hatinya masih ada Jennifer, maka jika aku tidak memberikannya, akan bagaimana lagi? Jika di dalam hati Ravindra sudah tidak ada Jennifer, maka aku akan bagaimana? Isabel tersenyum, memeluk setangkai bunga berkata kepada penjaga toko, "Aku suka yang ini." Apa yang kamu katakan ada alasan? Aku hanya bisa setuju kepada apa yang kamu katakan. Raisa menghembuskan nafas. Atau mungkin kamu benar? Ravindra, lelaki ini sungguh menakutkan. Mengikuti di sisinya bukanlah hal yang nyaman. Tetapi, apakah kamu benar-benar yakin jika selesai kamu melahirkan anak ini, maka kamu akan pergi meninggalkan? Tentu saja. Isabel tersenyum. Pada awalnya, pernikahan ini juga hanyalah pernikahan kontrak. Raisa menganggukkan kepala, tidak berbicara lagi. Kedua orang kembali membahas hal lain. Memilih bunga yang mereka suka. Dan Raisa membeli sebuah apartemen di kota N. Apartemennya tidak besar, tetapi cukup untuk dirinya yang tinggal sendirian. Sebenarnya aku sangat jarang datang ke apartemenku ini. Raisa kembali berkata, aku biasanya tinggal di tempat lainnya. Tempat ini, pada saat pikiranku kacau, aku barulah akan datang ke sini. Kamu lihat, dari sini kamu bisa melihat setengah dari kota. Pada saat pikiranku kacau, aku suka memindahkan kursi dan menaruhnya di sini. Lalu melihat keadaan lalu lintas. Melihat semua orang yang menaati aturan lampu lalu lintas. Lalu kembali menjadi tenang. Raisa mendekat ke arah Isabel. Jika kamu tidak percaya, maka cobalah. Isabel berjalan, duduk di tempat yang dikatakan Raisa. Melihat dan benar-benar melihat dua buah jalan, dan satu jalan 4 arah. Seluruh mobil begitu rapi, dan terdapat pejalan kaki. Meskipun kota ini sangatlah padat, tetapi tetap memiliki aturan. Dan pemandangan ini begitu dia kenal. Tetapi pada saat ini, Isabel benar-benar merasakan ketenangan. Telepon Raisa berbunyi. Raisa mengangkat telepon tersebut. Pada saat dia mengangkat telepon, tubuh Raisa menegang, menyapukan pandangan matanya kepada Isabel. Bagaimana kamu mengetahui dia di sini? Raisa bertanya kepada lawannya. Isabel merasa penasaran, melihat ekspresi di wajah Raisa begitu menarik.
Sepertinya orang itu mengatakan perkataan yang bisa membuat Raisa menggerakkan wajahnya. Raisa menutup telepon, langsung berkata kepada Isabel, "Vincent menelponku, mengatakan ingin mengundang kita untuk makan bersama, dan masih ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Jika aku tidak salah menebak, maka ada hubungannya dengan Sacha." Isabel termenung. "Mau bertemu tidak? Jika kamu tidak ingin bertemu, maka aku bisa menolaknya." Raisa mengerutkan alisnya berkata, "Aku sebenarnya cukup merasa penasaran." Isabel berkata, "Apakah kamu tidak penasaran? Orang yang berwajah sama seperti dirinya, orang manapun pasti akan merasa sangat penasaran, bukan?" Karena Isabel sudah berkata seperti ini, maka dia tentu saja ingin bertemu. Raisa kembali menelpon Vincent, menentukan tempat janjian. Isabel dan Raisa beristirahat sebentar, baru pergi menuju tempat perjanjian. Pada saat kedua orang itu sampai, Vincent sudah ada di tempat. "Maaf, kami datang terlambat." Raisa meminta maaf, tetapi dia juga tidak merasa begitu bersalah. Vincent langsung menelpon ke handphonenya. Bisa dikatakan, dia memiliki hak. "Tidak apa-apa, aku juga baru sampai." Vincent membantu menarikan kursi untuk Isabel dan Raisa, berkata, "Hari ini aku mengundang kalian keluar untuk bertemu. Selain untuk mentraktir kalian makan, juga masih memiliki satu hal." Isabel dan Raisa saling bertukar pandangan. Kedua orang itu berkata di dalam hati, "Sudah datang?" Menunggu setelah selesai memesan makanan, Isabel segera memulai percakapannya. "Presdir Vincent, ingin mengatakan hal apa langsunglah katakan. Aku masih memiliki kemampuan untuk menerima." Vincent menunjukkan ekspresi, "Aku sudah tahu akan seperti ini." Sepertinya dua nona ini sudah bisa menebak apa yang ingin aku katakan. Benar, aku benar-benar memohon kepada Nona Isabel. Apakah benar-benar tidak mengenal Sacha? Setelah selesai mengatakan hal ini, Vincent menatap langsung ke arah Isabel. "Presdir Vincent, pasti sudah memeriksa latar belakangku, bukan?" Isabel bukanlah orang bodoh, dengan cepat memikirkan kemungkinan ini. "Benar, aku tahu jika Nona Isabel bukanlah anak kandung ayah ibumu, tetapi merupakan anak yang dibesarkan oleh mereka." Vincent menatap ke arah Isabel dan berkata, "Tidak tahu apakah Nona Isabel bersedia membantu. Terlebih, memang benar jika di dunia ini terdapat beberapa orang yang mirip. Tetapi kamu dan Sacha terlalu mirip." Isabel membuka mulut menolak. "Maaf, aku tidak bisa bekerja sama. Tidak peduli siapa ayah ibu kandungku. Pada saat ini tidak memiliki arti apapun lagi bagiku. Sekarang, aku hanya memiliki satu ibu, bernama Dewi. Jika Presdir Vincent mengetahui bagaimana cara aku dibesarkan,
maka bisa pergi mencari ibuku. Dengan kekuatan presdir Vincent, menemukan ibuku sudah pasti, bukan hal yang sulit, bukan? Vincent tidak bisa berkata apa-apa lagi. Isabel mengetahui jika Vincent ingin menyuruhnya melakukan tes DNA. Tetapi dia tidak ingin, dan tidak peduli hasilnya. Tidak pasti akan disukai oleh semua orang. Meskipun aku memiliki hubungan dengan keluarga Yun, tetapi itu juga bisa membuktikan apa? Keluarga yang sudah menyerah terhadapku. Mengapa aku harus kembali pada mereka? Meskipun suara Isabel sangat ringan, tetapi sangat tegas. Jika aku tidak terdapat hubungan dengan keluarga Yun, paling banyak hanya membuat orang sakit hati dan kecewa. Tidak memiliki arti apapun. Vincent melihat ke arah Isabel. Tatapan matanya begitu rumit. Raisa hanya melihat dari awal hingga akhir, tidak mengatakan apapun. Ini merupakan permasalahan pribadi mereka. Dia tidak bisa berbicara begitu banyak. Tetapi pada saat ini, Raisa membuka mulut berbicara. Presdir Vincent, kami datang ke sini sebenarnya hanya merasa penasaran kepada Sacha. Dia merupakan anak perempuan yang sangat menarik. Presdir Vincent sebagai tunangannya pasti sangat mengerti tentang dia, bukan? Aku ingin mendengar cerita tentang dirinya. Vincent terdiam dan tiba-tiba mengerti. Benar, kedua orang yang berwajah begitu mirip. Orang yang merasa penasaran bukan hanya dia. Isabel dan lainnya tentu saja akan merasakan penasaran, bukan? Hanya saja perhatian mereka berbeda. Isabel dan Raisa lebih ingin mengetahui tentang hal yang dilakukan dari primadona sekolah M. Vincent juga tidak marah meskipun Isabel menolak permintaan dia. Menganggukkan kepala berkata, "Baiklah, karena kalian berdua merasa tertarik, aku akan menceritakan kepada kalian cerita tentangnya. Jika kalian tidak merasa bosan." Isabel dan Raisa sekejap saja langsung merasa begitu tertarik. Dengan serius mendengar cerita Vincent. Pandangan Vincent jatuh kepada wajah Isabel. Dengan ringan membuka mulut. "Kalian mirip sekali." Isabel mengeluarkan tangan dan memegang wajahnya. Dia sudah hidup selama 23 tahun. Dan tiba-tiba muncul anak gadis yang berwajah begitu mirip dengannya. Dan merupakan kejadian yang menakjubkan. Berkata tidak penasaran tentu saja bohong. Dan tentu saja dia masih merasa iri. Itu barulah kehidupan yang sesungguhnya. Dibanding kehidupan pendek saja, dia seumur hidup ini begitu menyedihkan. Lihatlah saja, merupakan primadona sekolah M, bisa berbicara 8 bahasa, bisa bermain piano, menggambar, bermain catur, menghafal puisi dan lainnya. Dan lihatlah dirinya sendiri, keluarga yang begitu hancur, dan masih dihianati oleh teman baiknya sendiri. Dan di dalam perutnya masih terdapat anak dari lelaki yang sama sekali tidak dia sukai. Isabel berbicara tanpa berdaya. Jika kami berdiri berhadapan, aku memperkirakan aku pasti akan merasa jika aku sedang berkaca, bukan?